Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya, main air terus. Baik, kali ini tuh gue akan ngebahas soal TDS ya, Total Dissolved Solid, ataupun bahasa Indonesianya itu, duduk yang enak, jumlah zat padat terlarut ya. Walaupun sebenarnya TDS ini pernah gue bahas di playlist panduan lengkap Aquascape ya mengenai parameter air. Tapi gue akan ngebahas lagi khusus TDS di video kali ini. Kenapa? Karena sebenarnya masih banyak banget yang salah kaprah mengenai TDS ya. Seolah-olah si TDS itu adalah segalanya. Seolah-olah TDS yang ratusan ppm itu dianggap air yang jelek. Sedangkan TDS yang di bawah 10 ppm itu dianggap air dewa. Nah, apa benar begitu? Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama itu, kalian harus tahu dulu, apa sih sebenarnya itu TDS? Seperti yang gue jelasin tadi ya, TDS itu adalah singkatan dari Total Dissolved Solid, yang artinya adalah jumlah zat padat terlarut di air tentunya ya. TDS itu merupakan jumlah partikel ataupun jumlah padatan yang sudah terlarut di dalam air, baik dia itu berupa senyawa organik maupun senyawa anorganik ataupun non-organik ya. Biasanya satuan yang digunakan untuk TDS itu adalah ppm, part per million ya, ataupun per sejuta. Atau biasanya bisa juga dipakai dengan miligram per liter ya. Sebenarnya itu sama aja, miligram per liter dan ppm. Lalu apa aja padatan yang dapat terlarut dan mempengaruhi nilai TDS air aquascape? Nah, biasanya itu dapat berupa garam, misalnya kalau kalian ukur di aquascape laut ya, di marine tank. Lalu bisa juga kotoran ikan, lalu pembusukan tanaman, kotoran-kotoran di substrat, rontokan-rontokan hardscape, lalu nutrisi dari pupuk dasar maupun pupuk cair kayak misalkan N, P, K, kalsium, magnesium, zat kapur, zat besi, copper, ataupun zat padat terlarut lainnya. Nah, kalau CO2 kayak gimana bang? CO2 bisa nambahin TDS nggak? Nggak. Injeksi CO2 itu tidak meningkatkan TDS, karena CO2 itu sejatinya adalah gas, bukan padatan ya. Jadi kan kalau TDS itu hanya jumlah zat padat terlarut. Lalu bagaimana sebenarnya si zat padat ini bisa larut di dalam air? Nah, sebenarnya hal ini dimungkinkan karena tempat penyimpanan ataupun aliran dari sumber air itu sendiri mengandung mineral ya. Secara alami, aquifer ataupun lapisan batuan penyimpan air ini memiliki kandungan mineral yang beragam. Jadi misalkan airnya itu mengalir melalui aquifer tersebut, maka air itu akan ikut membawa muatan mineral secara alami. Nah, hal ini itu juga berlaku jika si airnya itu mengalir pada kawasan yang tercemar limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri tentunya ya. Sehingga otomatis partikel-partikel yang terkandung di dalam limbah baik rumah tangga maupun limbah industri tersebut akan ikut terbawa dan meningkatkan nilai si TDS air kalian gitu ya. Makanya kalau yang di kota-kota besar banyak TDS-nya tinggi-tinggi karena banyak limbah. Oke, sekarang pertanyaannya, seberapa penting sebenarnya si nilai TDS air aquascape? Oke, sebelum ke situ perlu kalian ketahui terlebih dahulu, air tawar itu nilai TDS-nya mencapai 1000 ppm ya. Bahkan ada air tawar itu yang sampai 1500 ppm TDS-nya. Sedangkan untuk air tawar yang layak minum itu menurut standar kesehatan WHO ya, itu memiliki nilai TDS antara 100 sampai 600 ppm. Bahkan yang sampai 900 ppm pun masih dalam kategori bisa diminum. Nah, kalau misalkan kayak mata air pegunungan ya, kayak misalkan air Bogor gitu ya, itu TDS-nya itu biasanya di bawah 100 ppm, biasanya kisaran 60 sampai 80 ppm. Sedangkan air RO ataupun reverse osmosis itu TDS-nya biasanya di bawah 10 ppm. Nah, beberapa ikan seperti kayak Corydoras dan udang cherry itu bisa bertahan hidup dengan TDS bahkan di atas 1000 ppm. Gitu ya. Coba kalian lihat nih gambar yang ini nih, aquascape-nya Dennis Wong. Ini kata dia nilai TDS-nya itu 400-an sampai 500 ya. 500 ppm, tapi sehat-sehat aja. Sehat banget malah. Jadi nilai TDS-nya yang tinggi itu ternyata diketahui berasal dari batuan yang dia gunakan, yaitu batuan seriu yang mengandung kapur. Dan dia juga menggunakan dosis pupuk cair yang cukup tinggi, sehingga TDS-nya juga bisa mencapai 500 ppm. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, benda apapun yang kita masukkan ke dalam aquascape itu tuh dapat berpotensi meningkatkan nilai TDS. Sehingga angka TDS itu sebenarnya tidak berarti apa-apa jika kita tidak tahu
benda apa yang menyebabkan meningkatnya nilai TDS tersebut, gitu ya. Jadi TDS itu tidak berarti apa-apa jika kita nggak tahu apa yang menyebabkan TDS-nya itu naik, gitu. Jadi sekali lagi angka TDS itu tidak penting. Jadi lebih penting adalah mengetahui apa yang mempengaruhi TDS air akuarium kalian, bukan nilai TDS-nya itu sendiri yang penting. Oke, contoh ya, misalnya nih ada dua aquascape. Aquascape A, TDS airnya 100 ppm, tapi 100 ppm itu isinya kalsium doang. Lalu ada aquascape B, TDS airnya hanya 5 ppm, tapi isinya 5 ppm itu koper semua. Mana yang lebih aman buat aquascape? Ya tentunya adalah aquascape yang A, karena 100 ppm kalsium itu tidak berbahaya buat tanaman dan fauna. Sedangkan 5 ppm koper tadi yang aquascape B ini akan membunuh apapun yang hidup di dalamnya. Gitu ya, udah ngerti kan perbandingannya? Jadi ngukur TDS itu nggak ada gunanya sama sekali dong bang. Nggak juga sih sebenarnya. TDS itu sebenarnya bisa digunakan sebagai indikator tes relatif. Nah maksudnya gimana? Misal nih ya, kalian punya akuarium yang mature dengan TDS yang sudah terkontrol, udah stabil lah TDS-nya, kalian udah tahu. Lalu kalian masukkan pasir baru ataupun masukkan batuan baru. Saat diukur TDS-nya itu selalu naik tiap harinya tuh. Artinya ada bagian dari pasir ataupun bagian dari batu tersebut yang larut ke dalam air. Nah, apakah itu artinya berbahaya? Ya belum tentu juga, karena kita tidak tahu senyawa kimia apa yang larut ke dalam air dari si batu ataupun dari si pasir tadi. Nah, karena kita tidak tahu si yang larut itu berbahaya atau enggak, maka sebaiknya ya hindari, jangan digunakan pasir atau batu tersebut. Gitu ya, itu tes relatif. Lalu contoh tes relatif lainnya adalah biasanya gua gunakan itu adalah untuk indikator water change ataupun indikator ganti air ya. Jadi misalnya TDS kalian itu naik cukup tinggi di atas rata-rata yang biasa kalian ukur ya, padahal kalian nggak masukkan sesuatu apapun yang baru ke dalam akuarium. Nah, itu artinya kotoran dari ikan ataupun dari pembusukan tanaman dan material-material organik lainnya, yang mana si kotoran-kotoran tersebut dapat memicu amonia, jumlahnya itu meningkat di aquascape kalian. Artinya, kalau misalkan jumlah amonianya itu sudah meningkat, harus segera dilakukan pergantian air. Jadi TDS tadi bisa sebagai patokan indikator pergantian air. Oke. Jadi kenapa bang scaper-scaper luar itu pada berlomba-lomba menggunakan air dengan TDS yang rendah, bahkan sampai bela-belain investasi mesin RO ataupun mesin reverse osmosis? Ya sebenarnya kayak gini ya, kalau kalian punya air TDS rendah, kalian menggunakan air dengan TDS yang katakan zero gitu ya, dari RO ya, ataupun di bawah 10 ppm lah. Artinya kita itu mengurangi resiko untuk terpapar zat-zat yang berbahaya yang bisa saja terkandung dalam air yang TDS-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi dengan air ber-TDS rendah, kita juga bisa dengan lebih mudah mengontrol dosis pupuk yang ingin kita gunakan. Terutama jika kalau kalian itu menggunakan metode pemupukan dari estimative index ya, EI, metodenya Tombar gitu. Oke, lalu apa lagi ya? Lalu gimana bang cara nurunin TDS? Ya cara paling baik sih dan cara paling mudah adalah campurkan air RO ya, ataupun air yang memiliki TDS yang lebih rendah. Bisa kalian misalkan invest mesin RO gitu ya, TDS-nya kan di bawah 10 ppm tuh. Atau gunakan air mineral kemasan misalkan kayak merek Cleo. Setahu gua tuh air mineral Cleo itu TDS-nya di bawah 10 ppm juga. Intinya sih campurkan air lain yang kalian ketahui memiliki TDS lebih rendah daripada air aquascape kalian. Misalkan dari air isi ulang gitu ya. Lalu kalau air hujan aman nggak bang? Sebenarnya sih air hujan yang sehat itu harusnya memiliki TDS 0 ppm. Namun di beberapa daerah, terutama di daerah dengan polusi yang tinggi ya, misalkan di perkotaan besar gitu, air hujannya itu memiliki nilai TDS lebih tinggi karena air hujannya mengandung polutan-polutan yang berbahaya. Maka sebaiknya sih kalau gua, apalagi kota besar ya, hindari menggunakan air hujan jika kalian tinggal di area perkotaan. Kecuali air hujan kalian udah ukur TDS-nya 0 ppm gitu ya. Lalu apalagi yang biasanya orang pakai ya? Oh ya, banyak juga yang nanya kalau air AC gimana bang? Nah, air AC itu biasanya sih TDS-nya juga rendah di bawah 10 ppm. Tapi kalian nggak tahu 10 ppm itu isinya apa. Kebanyakan 10 ppm ataupun partikel-partikel yang terkandung dari air buangan AC itu biasanya adalah koper ataupun tembaga ya. Karena elemen pendingin di dalam AC itu kan biasanya banyak terbuat dari tembaga. Jadi air AC itu mengandung tembaga cuy. Jangan dipakai, bahaya banget. Apalagi kalau kalian
pelihara udang hias gitu ya, yang apalagi udang-udang yang mahal-mahal, pakai air AC itu sangat tidak rekomen, bisa mati. Oke, lalu kesimpulannya gimana Bang? Ya, jadi kesimpulannya sih, kalian jangan terlalu mendewakan nilai TDS, karena ternyata TDS itu tidak sepenting itu sih maknanya. Lebih penting untuk kita itu tahu zat-zat apa aja yang mempengaruhi nilai TDS air aquascape kita. Nah, untuk itu gue itu sangat menyarankan kalian beli water test kit ya, tester air ya. Misalkan minimal kalian punya 2 benda ini deh ya. Tester strip kayak JBL ini, JBL Easy Test ataupun Sera Quick Test kayak gini ya. Dan satu lagi ammonia tester nih, ini dari Sera juga. Sangat-sangat membantu mempermudah hobi aquascape kalian, terutama pada saat awal setting. Oke, kalau menurut gua gitu aja konten kali ini. Mudah dipahami kan? Atau susah? Ingat, aquascape itu memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao.